Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka video ini. Di sini akan aku jelaskan bagaimana cara mengajukan pinjaman di Blue BCA. Jadi Blue BCA ini adalah anak dari BCA ya, sehingga diawasi dan juga terdaftar di OJK. Untuk yang simpanan pun terdaftar di LPS ya. Limit pinjamannya sampai dengan 20 juta dan yang menarik adalah bunganya itu hanya sekitar 1% per bulannya. Oke teman-teman yang tertarik silahkan bisa langsung install ya, aplikasinya ada di Play Store ataupun App Store ya, yang seperti ini Blue by BCA Digital ya. Silahkan diinstal, kemudian silahkan langsung buka, nanti tampilannya itu seperti ini. Langsung saja ya teman-teman, langsung klik yang yuk mulai ini kita klik, dan kemudian teman-teman silahkan masukkan nomor handphone yang biasa dipakai sehari-hari ya, silahkan dimasukkan, kemudian klik lanjut. Dan setelah itu teman-teman diminta untuk menyiapkan KTP ya, pastikan usianya sudah 17 tahun, kemudian juga warga negara Indonesia dan juga tidak memiliki kewajiban perpajakan di negara lain ya. Oke, silakan siapkan eKTP dan juga koneksi internet yang lancar ya, pastikan internetnya sudah lancar ya. Oke, kita klik lanjut, kemudian nanti tampilannya seperti ini ya, silakan masukkan 4 digit kode yang sudah dikirim ke nomor yang tadi kita masukkan ya, kode verifikasinya silakan masukkan di sini. Dan kemudian teman-teman akan diminta juga untuk memasukkan alamat email ya, silahkan masukkan alamat email, kemudian kode referral kalau ada. Kalau tidak ada silahkan kosongkan saja, kemudian klik lanjut. Dan setelah itu teman-teman diminta untuk membuat password ya, silahkan passwordnya itu ada huruf besar, huruf kecil, kemudian minimal 8 karakter ya. Dan juga ada campuran angkanya, silahkan dibuat yang paling rahasia agar tidak bisa dibuka oleh orang lain ya. Nah kemudian silahkan langsung klik lanjut setelah dibuat, diisi 2 kali ya. Dan kemudian teman-teman pun akan diminta untuk memfoto KTP ya, pastikan adalah KTP asli, bukan fotokopi, bukan scan ya, pastikan di tempat yang terang, kemudian terbaca jelas ya, tulisan atau fotonya itu harus terbaca jelas ya. Silahkan difoto, nanti sesuaikan ya, ada bingkainya pastikan tidak keluar dari bingkai ataupun tidak terlalu jauh ya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman akan diminta untuk verifikasi wajah ataupun selfie. Pastikan wajahnya terlihat jelas, kemudian di cahaya yang terang juga ya, kemudian internetnya juga harus lancar, kemudian ya jangan ada penutup wajahnya ya, kacamata, topi, masker itu tidak boleh ya, silahkan dilepas, kemudian klik OK. Dan setelah itu teman-teman nanti akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Nah ini adalah teman-teman fitur atau berandanya dari Blue BCA seperti ini ya. Nah teman-teman untuk mengajukan pinjaman ya, kita klik yang portofolio yang di atas ini, kita klik. Dan kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Di sini ada simpanan, investasi, asuransi dan juga pinjaman ya. Kita pilih yang paling kanan ya, yang paling kanan pinjaman ini kita klik. Dan kemudian teman-teman langsung saja ya. Di sini kita pilih yang ini ya. Nah di sini ada penawarannya, penawaran Blue Extra Cash ya. Ini adalah penawaran pinjaman dari Blue BCA. Memang tidak semua pengguna Blue BCA itu muncul ya. Nah yang belum punya, yang belum muncul tampilan seperti ini, silahkan bisa cek ya bagaimana cara mempercepat munculnya ya. Ada di videoku yang sebelumnya ya, di videoku yang ini linknya ada di deskripsi ya. Oke, untuk yang sudah muncul gampang ya, kita langsung klik saja ajukan, kita klik dan kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Ini saya bacakan ulang ya. Di video simulasi ini pinjaman tunai hingga 10 juta, sekarang sudah menjadi 20 juta teman-teman ya. Kemudian suku bunganya itu 1-3% ya per bulannya ya. Ini relatif lebih rendah karena kalau pinjol itu bisa sampai 9% ya. Ini tadi diklaim hanya 1% ya. Kemudian tenornya bisa sampai 12 bulan. Kemudian nanti itu cairnya ke rekening Blue kita ya, rekening Blue BCA kita ya. Oke, dan juga nanti itu ada anti lupa bayar dengan fitur auto debit. Jadi nanti untuk pembayarannya itu tinggal teman-teman siapkan uangnya di rekening utama Blue BCA, akan dipotong langsung ya. Oke, silakan yang teman-teman tertarik, masih tertarik, silakan langsung saja klik ajukan sekarang. Dan kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa simulasi dulu. Bisa simulasi mau pinjam berapa, kemudian tenornya berapa, dan juga nanti akan muncul berapa sih cicilannya ya. Atau teman-teman yang belum mau install tapi pengen tahu cicilannya berapa, bisa juga buka webnya dari Blue BCA ya. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi ya. Oke, kita lihat sebentar ya. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Di sini mulai dari 1 juta sampai dengan 20 juta ya. Teman-teman tinggal geser ke kanan ke kiri mau berapa ya. Misalkan mau pinjam 5 juta gitu ya. Kemudian tenornya juga mulai dari 1 bulan sampai dengan 12 bulan. Silahkan. Misalkan mau tempo 6 bulan ya, seperti ini ya. Nanti muncul nih cicilannya adalah 883. Kalau misalkan 9 bulan maka 605. Kalau 1 tahun maka 466 ya. Termasuk ini juga bisa teman-teman geser kanan kiri untuk menentukan berapa cicilan yang teman-teman mampu ya. Silahkan misalkan 20 juta, kemudian tenor 6 bulan ya.
atau berapa ya, silahkan. Ini contohnya 3.500.000 ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan perkiraan simulasi cilanya, silahkan kalau yang masih tertarik langsung saja klik ajukan pinjaman yang ini ya. Nah, kemudian di sini muncul untuk syarat dan ketentuan, silahkan dibaca, di scroll ke bawah ya, dibaca semuanya, kemudian dicentang, kemudian klik lanjut. Dan setelah itu teman-teman silahkan ya masukkan data-data yang diminta di sini ya, mulai dari pendidikan terakhir, kemudian status perkawinan, dan juga apakah kamu nasabah BCA atau bukan ya, silahkan diisi apa adanya. Dan sebenarnya kalau memang teman-teman itu nasabah BCA apalagi lama dan sering bertransaksi, itu bisa menambah nilai positif untuk teman-teman mendapatkan limit disetujui ataupun mendapatkan limit lebih besar ya. Tapi di sini diisi apa adanya aja ya, kemudian klik lanjut. Dan setelah itu juga ada isian untuk penghasilan kotor per bulan berapa, kemudian sumber penghasilannya dari mana ya, dan juga kontak darurat ini pun harus diisi ya. Silahkan masukkan namanya siapa, hubungannya apa, dan juga nomor handphonenya ya, silahkan diisi semuanya, kemudian klik lanjut. Dan setelah diisi semuanya silahkan dicentang ya, ini dicentang. Kemudian teman-teman di bawah ini ada isian untuk nama ibu kandung, silahkan masukkan nama ibu kandung sesuai yang tertulis di kartu keluarga ya. Kemudian klik data saya sudah benar ya, silahkan diklik. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Di simulasi ini langsung muncul tampilan limitnya disetujui 1,5 juta ya, tenornya adalah 3 bulan. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa ini bukanlah video endorse ataupun ajakan untuk mengajukan pinjaman ya. Ini hanyalah informasi bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di Blue BCA. Video, foto, ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber. Tujuannya untuk mempermudah penjelasan. Bisa saja nanti saat tonton buka tampilannya berbeda, tapi untuk langkah-langkahnya harusnya sih masih sama ya. Dan kembali saya ingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman ya. Kita pikirkan kebutuhan saat ini, dan wajib banget kita harus memikirkan kebutuhan jangka panjang. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita selanjutnya. Oke, setelah seperti ini teman-teman bisa klik yang ini ya, yang orange ini kita klik ya. Dan di sini teman-teman bisa cek ya statusnya apa. Di sini memang masih dalam proses verifikasi ya, kita tunggu. Tapi ini biasanya tidak sampai dengan 1 hari, tidak sampai 1 kali 24 jam nanti limitnya itu sudah akan disetujui ya. Dan nanti kalau limitnya sudah disetujui, tentunya teman-teman bisa pakai untuk keperluan apapun ya, silahkan digunakan dengan bijaksana ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara mengajukan pinjaman di Blue BCA. Yang masih bingung silahkan boleh diputar ulang video ini ataupun bertanya di kolom komentar. Termasuk teman-teman yang pernah mempunyai pengalaman ya menggunakan aplikasi ini melakukan pinjaman ataupun simpanan ya, boleh juga share di channel ini, di video ini, agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.